Di sini kami kelompok 8 akan menjelaskan materi penjadwalan dengan metode LSM, BERT, dan RSM. Anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Cokodesi Rahayu Trisna Dewi dengan NIM akhiran 044, I Gusti Ngurah Dalem Satria Wibawa dengan NIM akhiran 047, dan Siva Utakarina Rifai dengan NIM akhiran 052. Di sini kami akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama ada LSM atau Linear Schedule Method, yang kedua ada BERT, Project Evaluation and Review Technique, yang ketiga ada RSM atau Repetitive Scheduling Method. Yang pertama ada LSM. Pengertian dari LSM ini, menurut Johnston 1981, adalah metode penjadwalan yang sesuai untuk pekerjaan yang repetitif atau berulang adalah linear scheduling, yaitu teknik penjadwalan dengan menggunakan grafik yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang berkesinambungan pada sebuah proyek konstruksi linear. Kelebihan penggunaan LSM ini terdapat pada 4 yang disebutkan oleh Vulkan pada 2003, yaitu yang pertama, jadwal LSM menunjukkan tingkat progres yang tidak dimiliki bar chart. Yang kedua, memberitahu sumber kesalahan dengan cepat dan membantu memecahkan masalah yang utamanya pada jenis proyek repetitif. Yang ketiga, keuntungannya sangat signifikan dan diagram LSM adalah kemudahan dan kesederhanaannya dalam menjelaskan jadwal kerja yang detail. Jadwal LSM mudah dimengerti oleh manajemen dan staf di lapangan. Kemudahan dan fleksibilitas juga merekomendasikan kegunaannya sebagai alat perencanaan untuk membandingkan alternatif tingkat progres, kombinasi aktif atau sekuen. Yang keempat ada LSM dapat digunakan untuk menghitung interval atau buffer suatu aktivitas dan dapat dilakukan alokasi sumber daya yang tepat dengan memperhatikan garis progres aktivitas. Selanjutnya ada dasar penjadwalan linear. Yang pertama ada parameter sistem sumbu. Yang dimaksud adalah suatu ukuran kemajuan pekerjaan per fungsi waktu, yaitu ada hari, jam, minggu, dan sebagainya. Lokasi dapat dinyatakan dengan berbagai cara. Yang kedua, tingkat produktivitas kegiatan. Tingkat produktivitas dari setiap pekerjaan dapat dihitung secara estimasi biasa sebagai fungsi dari jenis kegiatan, peralatan yang digunakan, pekerjaan, dan kondisi kerja. Yang ketiga, ada interupsi. Interupsi, suatu kegiatan menunjukkan adanya garis putus kegiatan untuk menunjukkan penghentian pekerjaan atau tundaan selama waktu tertentu karena adanya hambatan-hambatan seperti habisnya persediaan material dan lainnya. Keempat ada restraint. Restraint adalah tertundanya pekerjaan karena pekerjaan sebelumnya belum selesai. Selanjutnya adalah langkah pembuatan LSM. Yang pertama, mengidentifikasi durasi dan biaya dengan menggunakan data proyek, yakni rencana biaya anggaran dan bar chart. Yang kedua, mengidentifikasi urutan kegiatan yang sama dan berulang atau repetitif. Yang ketiga, pembagian kelompok per pekerjaan. Keempat, menghitung jumlah pekerjaan yang efektif. Kelima, menghitung rencana waktu pengerjaan. Keenam, menentukan jumlah kelompok kerja. Ketujuh, menghitung waktu mulai masing-masing pekerjaan per unit sampai dengan unit terakhir. Kedelapan, penggambaran grafik LSM jika semua data sudah dianalisis. 9, lakukan analisa perbandingan durasi pekerjaan dari proyek dengan durasi pekerjaan menggunakan metode LSM. Kelas 10, menarik kesimpulan dan saran dari penulis terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya ada bentuk presentasi dari LSM. Bisa dilihat seperti ini bentuk dari LSM itu sendiri. Nah,
Sumbu tegak pada gambar menggambarkan lokasi sepanjang suatu proyek atau juga kuantitas pekerjaan yang diselesaikan untuk pekerjaan-pekerjaan repetitif. Sedangkan sumbu mendatar menggambarkan waktu pelaksanaan proyek. Kegiatan-kegiatan digambarkan dalam bentuk garis-garis lurus diagonal. Kecepatan kemajuan pekerjaan yang direncanakan diperlihatkan dengan mudahnya lokasi kegiatan yang sedang berlangsung diperhatikan pada gambar. Ini contohnya juga, bentuk dasar presentasinya. Dan ini contohnya, contoh penjadwalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang Project Evaluation and Review Technique atau PERT. Pengertian dari PERT, Program Evaluation and Review Technique atau PERT adalah suatu model jaringan yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan sebuah proyek atau pekerjaan melalui pemetaan waktu penyelesaian kegiatan yang acak. Tujuan dari PERT. Menggunakan metode PERT dalam manajemen proyek memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mengurangi adanya penundaan maupun gangguan dan konflik produksi. Yang kedua, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan sebagian dari suatu keseluruhan pekerjaan. Dan tiga, mempercepat penyelesaian proyek. Distribusi peluang. Dalam metode PERT digunakan distribusi peluang berdasarkan 3 perkiraan waktu untuk setiap kegiatannya, yaitu yang pertama, waktu optimis, yaitu pekerjaan waktu yang mempunyai kemungkinan yang sangat kecil untuk dapat dicapai. Kemungkinan terjadi hanya 1 kali dari 100 kemungkinan. Yang kedua, waktu pesimis, suatu perkiraan waktu lain yang mempunyai kemungkinan sangat kecil untuk dapat direalisasikan. Dan yang ketiga, waktu realistis, yaitu waktu yang berdasarkan pemikiran estimator. Langkah menentukan PERT. Kompleksitas dalam manajemen proyek membutuhkan identifikasi dan pemetaan atas rangkaian kegiatan yang bisa saja harus dilakukan secara serial atau berurutan, atau dapat dilakukan secara paralel. Pemetaan ini dapat disusun dalam bentuk model jaringan. Berikut langkah-langkah dalam menentukan PERT. Yang pertama, identifikasi kegiatan spesifik. Yang kedua, tentukan urutan kegiatan yang tepat. Yang ketiga, bangun diagram jaringan. Yang keempat, perkiraan waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan. Yang kelima, tentukan jalur kritis. Dan yang terakhir, perbarui grafik PERT. Dalam manajemen proyek, sebuah aktivitas adalah kegiatan yang harus dikerjakan. Namun, ada sejumlah kegiatan yang baru dapat dimulai apabila semua kegiatan yang menjadi prasyarat bagi kegiatan tersebut sudah terlaksanakan. Itulah yang melatar belakangi dikembangkannya diagram PERT, di mana mampu memudahkan analisa dalam upaya optimalisasi durasi proyek. Dengan diagram PERT, dapat diketahui berapa lama suatu proyek tersebut diselesaikan dan dapat dicari adanya kemungkinan percepatan waktu pelaksanaan proyek. Terdapat 2 komponen di dalam diagram PERT, yaitu yang pertama aktivitas yang digambarkan dengan busur, dan yang kedua tonggak event atau acara atau milestones yang digambarkan dengan simbol titik atau lingkaran. A, B, C, dan seterusnya merupakan simbol untuk sebuah aktivitas yang menerangkan kegiatan A, kegiatan 1, kegiatan B, kegiatan 2, kegiatan C, kegiatan 3, dan seterusnya. Sedangkan busur yang menghubungkan A, B, C, dan seterusnya tersebut menjelaskan waktu atau berapa lama perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan yang bersangkutan. Pada diagram PERT di atas milestone digambarkan oleh penomoran dengan kode 10, 20, 30, dan seterusnya. Pemberian nomor kode yang naik berurut tersebut memberikan ruang apabila kemudian diperlukan penambahan kegiatan di antara masing-masing titik. Misalnya di antara titik 10 dan 20 akan ditambahkan titik 15. Proses perencanaan PERT. Proses perencanaan PERT meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama, melakukan identifikasi atau penentuan kegiatan atau aktivitas dan tonggak proyek atau milestone yang spesifik. Yang kedua, menentukan dan menetapkan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, menyusun dan membuat model diagram jaringan. Yang keempat, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan. Yang kelima, menentukan tahapan dan jalur kritis.
Yang keenam, melakukan monitoring dan evaluasi serta koreksi pada diagram PRT selama proyek berlangsung. Penggunaan metode PRT dalam network planning ditunjukkan untuk mengetahui berapa nilai probabilitas kegiatan proyek. Khususnya pada jalur kritis, harapannya dapat selesai tepat waktu sesuai dengan jadwal. Keunggulan penggunaan diagram PRT. Diagram PRT memiliki banyak keunggulan yang sangat bermanfaat bagi pengelolaan sebuah proyek, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mampu menyediakan jangka waktu penyelesaian proyek. Yang kedua, memberikan informasi mengenai kemungkinan proyek dapat selesai sebelum jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, menyediakan tahapan atau prosedur mana saja kegiatan yang kritis dan di mana kegiatan yang membutuhkan waktu relatif longgar, sehingga pengelolaan proyek dapat tertangani sesuai dengan proporsinya. Dan yang keempat, menyediakan informasi mengenai tanggal kegiatan dimulai dan tanggal kegiatan berakhir atau suatu periode program. Jadi sumbernya itu ada di Jurnal Ilmiah Teknik Sipil. Pengertian RSM. Metode RSM atau metode penjadwalan berulang suatu metode yang menjamin penggunaan sumber daya yang tak terputus. Metode repetitive scheduling mampu mempertahankan kontinuitas pekerjaan sehingga dapat menghemat biaya. Jika misalnya proyek multi-unit adalah proyek perumahan, maka hal ini berarti disusun dahulu jadwal untuk satu unit rumah, lengkap dengan hubungan pendahuluannya, yaitu hubungan antar kegiatan suatu logika ketergantungannya. Kemudian, langkah penyusunan diagram RSM. Yang pertama, menentukan hubungan antara setiap kegiatan pada setiap unit. Untuk itu, dapat digunakan metode CPM atau TBM untuk menggambarkan hubungan pada setiap unit yang sama. Jika perlu, untuk setiap unit yang tidak tipikal. Setelah itu, kegiatan-kegiatan tersebut digambarkan dalam bentuk bar chart, sehingga urutan kegiatan dengan jelas dipahami. Dan terakhir, bar chart yang sudah terbentuk digambarkan pada diagram RSM. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, maka diambil sebuah contoh. Pada gambar A, menggambarkan sepasang kegiatan di mana hubungan antara kegiatan adalah finish to start atau FTS. Durasinya itu dilambangkan dengan K, tujuan dengan L, hari mulai awal ES, dan hari mulai akhir EN. Kemudian, aktivitas ini digambarkan dalam bentuk bar chart seperti pada gambar B. Dan kemudian digambarkan lagi pada sebuah diagram RSM seperti pada gambar C. Pada contoh ini hanya terdapat satu kegiatan berulang. Titik 0 pada sumbu Y itu memiliki tanda S sebagai awal unit. Dan akhir dari unit diberi tanda huruf F. Penggambaran diagram RSM. Diagram RSM ini muncul sebagai akibat adanya kegiatan yang berulang-ulang, di mana kegiatan yang berulang-ulang tersebut jika dijadwalkan dengan menggunakan diagram bar chart seperti tergambar pada gambar 1 akan memiliki lag time yang berbeda-beda. Hal ini akan mengakibatkan durasi proyek menjadi lebih panjang. Ini dapat dilihat pada gambar diagram garis pada gambar 2, di mana di antara kegiatan B dan kegiatan C memiliki lag time yang berbeda pada unit 1 sampai unit 3. Lag time unit 1 itu memiliki durasi 2 minggu, sedangkan unit 3 memiliki durasi 4 minggu. Untuk menghindari hal tersebut, maka akan diterapkan RSM seperti pada gambar 3. Pada gambar 3, terlihat garis C, E, dan F itu berpindah dari posisi semula. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan lag time yang sama pada masing-masing unit, sehingga nantinya akan dapat mempercepat durasi proyek. Untuk kegiatan A, diadakan work week setelah pekerjaan A1 selesai. Hal ini dilakukan untuk menghindari lag time yang terlalu lama. Lag time yang terlalu lama pada kegiatan A, yaitu kegiatan persiapan atau pembersihan, tidak dimungkinkan karena dikhawatirkan lahan yang sudah dibersihkan akan menjadi kotor kembali. Sedangkan pada kegiatan D, G, H, I yang merupakan kegiatan pengikut dari kegiatan C, E, F akan tidak efektif apabila diterapkan repetitive scheduling method.
Apabila pada kegiatan ini diterapkan RSM, maka titik kontrol akan terletak pada unit terakhir dari garis produksi. Ini menyebabkan jarak mulai kegiatan yang terlalu jauh pada unit pertama dan unit selanjutnya, sehingga dapat mengakibatkan terganggunya hubungan ketergantungan dengan pekerjaan yang berikutnya. Rangkaian pengontrol. Rangkaian pengontrol adalah rangkai atau urutan aktivitas yang membangun durasi minimum proyek tersebut. Penentuan durasi proyek dari lintasan kritis tidak dipakai dalam repetitive scheduling method karena persyaratan kekontinuan sumber daya tambahan. Rangkaian ini menjaga semua kendala teknis yang diutamakan, ketersediaan sumber daya dan kekontinuan sumber daya melalui titik kontrol yang memindahkan urutan dari satu garis produksi ke garis produksi lainnya. Penundaan pada kegiatan kritis akan menyebabkan penundaan durasi proyek secara keseluruhan. Sementara penundaan pada kegiatan non-kritis akan memperlihatkan terputusnya garis pemanfaatan sumber daya. Berdasarkan uraian di atas, rangkaian pengontrol dapat ditelusuri dari akhir proyek ke awal proyek. Pada penelitian ini, penerapan rangkaian pengontrol dapat dilihat pada gambar 4. Dimulai dari akhir kegiatan Y pada minggu ke-22 dan bergerak turun mengikuti garis sampai titik kontrol CPSG. Penelusuran kemudian berpindah ke garis produksi F hingga menemui titik kontrol CP2EF. Penelusuran kemudian dilanjutkan dengan menelusuri garis produksi F sampai pada titik kontrol CP1 EF dan berpindah lagi ke garis produksi E, bergerak turun mengikuti garis E sampai pada titik kontrol CP1CE. Lalu berpindah ke garis produksi C, bergerak naik mengikuti garis C sampai menemukan titik kontrol CP2BC. Kemudian bergerak turun mengikuti garis produksi B sampai menemukan titik kontrol CP1BC. Kemudian penelusuran dilakukan dengan menelusuri kembali garis produksi B, bergerak ke atas sampai menemukan titik kontrol CP2AB. Lalu berpindah ke garis produksi A3 dan bergerak turun ke bawah sampai menemukan titik kontrol CP1AB dan berakhir di garis produksi A1. Sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.